everyone and welcome back to my channel. Rasanya udah lama banget nggak bikin video di YouTube karena satu dan lain hal. Terutama laptop aku itu beberapa waktu lalu sempet error, jadi aku harus servis dulu. So jadinya nggak bisa edit-edit video dan lain sebagainya karena handphone aku memorinya juga udah is dead, nggak bisa tambah aplikasi-aplikasi lagi. By the way, ini aku lagi ada di outdoor, ada di balkon rumah bude aku, tempat buat jemur-jemur sih sebenarnya. Ini lagi pengen suasana baru aja karena sebenarnya aku tuh pengen bikin platform ini tuh menjadi semacam platform yang gak hanya sebagai tempat untuk aku menuangkan hal-hal yang disukai, tapi juga aku pengen jadiin platform ini sebagai tempat aku bisa share pengalaman maupun pembelajaran yang pernah aku dapatkan sebelumnya. Dan untuk video kali ini aku lagi pengen ngobrol-ngobrol santai gitu sama teman-teman. Aku pengen share gimana pengalaman aku waktu daftar dan juga ikut seleksi LPDP tahap 1 2023 yang kebetulan tanggal 8 Juni kemarin itu pengumuman, dan ya aku masih belum berkesempatan untuk lolos di tahap 1 itu. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap share pengalaman aku ikut LPDP dan juga analisis aku sebenarnya apa sih yang bikin aku ini belum lolos di tahap 1 kemarin. Oke, mungkin kita akan cerita sambil duduk-duduk kali ya, biar agak santai gitu. Bentar, aku cari tempat yang cukup proper buat duduk. Oke, kayaknya di sini oke ya. Jadi ngomong-ngomong tentang kegagalan aku, jujur aku nggak mau hipokrit. Memang ada rasa kecewa, kayak kenapa sih aku belum lolos, dan itu tuh skornya kayak bener-bener aduh tinggal dikit lagi memenuhi passing grade. Kayak aduh gemes banget gitu kan ya. Ya lumayan kecewa. Jujur aku butuh beberapa waktu untuk bisa menerima kegagalan tersebut, tapi dari situ aku juga banyak belajar sehingga aku bisa koreksi diri, mawas diri sebenarnya apa sih yang bikin aku ini belum lolos di tahap 1 kemarin. Setelah aku telisik lebih dalam, aku telaah lagi, ini mungkin menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kenapa aku bisa nggak lolos gitu di tahap lalu, yaitu adalah kurangnya persiapan. Jadi gini teman-teman, waktu aku daftar tahap 1 kemarin, aku itu taunya LPDP bakal buka pendaftaran seperti timeline sebelum-sebelumnya, yaitu antara bulan Februari sampai Maret. Tapi ternyata pendaftaran LPDP tahun ini itu dimajukan, sehingga waktu itu aku bener-bener gak kepikiran sama sekali, aku gak tahu. Fokusnya saat itu kira-kira bulan Desember sampai Januari pertengahan aku belajar TOEFL untuk tes bahasa, dapetin sertifikatnya. Tapi ketika di tengah-tengah aku belajar, tiba-tiba ada pengumuman LPDP udah buka tanggal 25 Januari. Aku langsung kaget, ya cukup shock lah, dan agak gelagapan latah gitu karena yang pertama aku belum siapin yang namanya sertifikat bahasa, belum siapin surat rekomendasi, apalagi nulis esai. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan pendaftaran yang dibuka sama LPDP itu kebanyakan aku habiskan untuk persiapan TOEFL dan juga surat rekomendasi. Menurut aku persiapan untuk dapetin sertifikat bahasa ini lumayan menyita banyak waktu karena ya aku sendiri memang kemampuan bahasa Inggrisnya enggak yang sebaik itu, jadi memang butuh belajar ekstra, dan aku pengennya waktu itu ya maksimal, kalau bisa one shot sekali tes itu langsung memenuhi passing grade. Aku bersyukur saat itu passing grade-nya terlampaui. Tapi yang bikin lama lagi, waktu aku cari surat rekomendasi, dosen aku itu kebetulan kan jadi kajur, jadi lumayan sibuk. Kemudian waktu mau ambil surat rekomendasinya, beliau itu kecelakaan, jadinya ya tertunda gitu guys. Sehingga untuk persiapan aku bikin esai, terus mengisi form penilaian diri atau personal statement, itu tuh bener-bener
terkurangi waktunya. Jadi bagi aku itu hasilnya nggak maksimal. Karena bener aja ya, setelah aku lihat sekarang esai aku sama form penilaian dirinya, bener-bener kacau parah. Kayak aku nih nulis apa sih kemarin, kayak kok nggak terstruktur banget, bener-bener berantakan. Paragraf-paragrafnya tuh kayak tidak terstruktur dengan rapih gitu ya, mau ngomongin apa, concernnya apa, jadinya tuh kayak bias gitu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua adalah seleksi wawancara. Nah ini adalah tahapan akhir sekaligus menjadi tahapan yang cukup berat dan menjadi momok setiap awardee kayaknya ya. Karena yang namanya tahapan wawancara itu kan nggak bisa diprediksi pertanyaan yang keluar itu apa. Dan saat itu aku belajarnya dengan melihat simulasi-simulasi dari awardee-awardee lain yang ada di YouTube, sama aku baca-baca beberapa pengalaman di internet. Dan di situ kesalahan aku adalah terlalu terpaku pada contoh-contoh tersebut, sehingga ketika aku jawab pertanyaan dari interviewer itu jawabannya terdengar cukup template. Nah, karena aku terlalu fokus, terlalu terpaku pada contoh-contoh atau simulasi-simulasi yang aku lihat, aku pelajari, aku tuh jadi lupa untuk mendalami esai dan form penilaian diri aku sendiri. Dan ketika seleksi wawancara itu, banyak pertanyaan-pertanyaan tidak terduga, bener-bener beyond my expectation. Kayak apa ya yang aku pelajari dari beberapa video itu ya ada yang muncul, tetapi kebanyakan itu pertanyaan-pertanyaan di luar dari apa yang aku pelajari. Ini tuh kesalahan aku juga sih sebenarnya, karena aku terlalu terpaku pada contoh-contoh tadi. Ya nggak salah sebenarnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman ataupun video simulasi dari awardee yang lainnya, tetapi akan lebih bijak kalau hal itu nggak diterapkan 100% ke dalam diri kita, karena tentu saja bidang yang mereka ambil itu berbeda dengan kita, dan pasti penyikapannya pun juga berbeda. Apalagi interviewernya itu adalah orang-orang yang memang ahli di dalam bidang yang kita minati, kita ambil. Dan pertanyaannya ya seputar bidang-bidang yang kita minati itu. Karena aku jadi kurang mendalami CV dan bidang yang menjadi minat diri sendiri, akhirnya merasa terjebak dengan setiap pertanyaan-pertanyaan interviewer. Sehingga ketika jawab pun aku kayak kadang suka out of topic. Ya karena cukup panik juga ya. Dan aku sampai sekarang kalau inget-inget lagi waktu seleksi wawancara itu kayak bener-bener oh my god, malu banget. Kayak kok bisa ya aku jawabnya kayak gitu. Karena bener-bener itu guys, pertanyaannya itu di luar dugaan. Apa yang sudah kita belajar itu belum tentu keluar. Jadi di sini aku tuh mendapatkan kunci bahwa yang terpenting adalah kita jangan menghafalkan jawaban yang template. Yang penting kita tuh pahami bidang yang menjadi minat kita dan apa yang kita tulis di esai. That's why ketika menulis esai dan menulis form penilaian diri itu nggak boleh sembarangan. Jadi harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Kalau perlu konsultasi dengan mentor atau orang-orang yang dirasa atau dinilai cukup mampu lah ya. Kemudian selain itu, faktor lain lagi yang mungkin membuat aku tidak lolos di tahap 1 kemarin itu adalah aku kurang menjawab pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Bahkan aku pernah menjawab itu langsung dipotong sama interviewernya karena yaitu aku terlalu bertele-tele waktu jelasinnya. Aduh sumpah kalau inget-inget itu aduh malu banget sumpah guys. Mungkin meskipun bisa dibilang aku ya cukup kecewa dan sampai saat ini pun masih kayak ada rasa belum ikhlas sekian persen, tapi
di balik itu aku dapetin pelajaran yang cukup berharga, pelajaran yang belum tentu aku dapetin di waktu-waktu lain. Karena dari sini aku tuh jadi tahu di mana titik kekurangan aku, di mana aku harus memperbaikinya, dan juga yang terpenting aku jadi mengerti strategi apa sih yang tepat untuk selanjutnya dilakukan ketika aku pengen daftar LPDP lagi. Itu sih yang terpenting, karena kita udah nggak start dari nol lagi, kita udah tahu kemarin prosesnya gimana aja, kiat-kiatnya gimana nih kalau misalnya kayak gini, seperti itu. Overall ya, ini merupakan pengalaman yang cukup berharga buat aku. Meskipun hasilnya itu belum maksimal, tapi aku yakin sih buat teman-teman juga mungkin yang bernasib sama seperti aku, jangan patah semangat. Aku yakin kalau kita terus belajar, kita mampu mawas diri, introspeksi diri, memperbaiki diri ke depannya dengan semangat, dengan ikhlas. Aku pikir kita akan berhasil meskipun tidak di waktu saat ini. Pasti ada waktu kita sendiri, guys. Gitu. So ya, itu sih yang pengen aku share kali ini. Pengalaman yang kurang membanggakan, mungkin ini akan aku tulis ya di form penilaian diri kalau misalnya aku mau daftar LPDP lagi, karena ya ini merupakan salah satu pengalaman yang kurang membanggakan. The way guys, aku tuh salfok nih sama cahayanya, kayak cantik banget tuh, lihat cerah banget langitnya tuh. Pokoknya buat teman-teman, makasih yang sudah mendengarkan curhatan aku ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman aku. Kalau teman-teman pengen daftar LPDP, bisa dipersiapkan dulu jauh-jauh hari dengan matang. Dan buat teman-teman yang sudah lolos di batch 1 kemarin, congratulations. Semoga proses studi teman-teman itu lancar, terus lulus tepat waktu, dan bisa berkontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Oke, I think that's all for today's video. Kalau mungkin teman-teman suka video semacam ini, bisa komen di bawah, atau like juga. Teman-teman bisa request lagi aku harus bahas apa di video-video chit-chat kayak gini. Dan jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video baru dari aku. Annyeong!